warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Marjuki Harahap, NIM 2101163 dari kelas BDP 3F. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah pemasaran komoditas di perkebunan. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu kegiatan atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mempromosikan, memperkenalkan, atau mendistribusikan suatu barang atau produknya kepada konsumen dengan promosi guna untuk memperkenalkan barangnya kepada konsumen dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. Tujuan pemasaran yang pertama yaitu membangun dan memelihara hubungan pelanggan, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya meningkatkan brand awareness dan citra merek. Yang berikutnya mengembangkan produk dan inovasi. Yang selanjutnya mengoptimalkan keuntungan. Yang terakhir adalah memperluas jangkauan pasar. Fungsi pemasaran: merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. Yang kedua, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. Yang ketiga, mengembangkan suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat, mengaktifkan lagi keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya. Yang kelima, penyelesaraan, merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Yang keenam, memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Yang ketujuh, mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada. Yang kedelapan, menghancurkan atau merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu. Perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep penjualan hanya berfokus penjualan produk, sedangkan konsep pemasaran berfokus pada kepuasan konsumen. Yang kedua, konsep penjualannya produk dikemas sebaik mungkin agar konsumen tertarik mungkin. Jika konsep pemasaran lebih mengutamakan nilai daya jual dan manfaat produk. Konsep penjualan memaksa konsumen untuk berpikir tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sedangkan konsep pemasaran mengarahkan pembeli untuk mengenal produk atau jasa yang ditawarkan secara perlahan. Konsep penjualan menciptakan produk terlebih dahulu, baru dilakukan promosi bisnis. Sedangkan konsep pemasaran melakukan riset pasar terlebih dahulu, kemudian menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan target pasar. Konsep penjualan, perencanaan bisnis jangka pendek, sedangkan konsep pemasaran, perencanaan bisnis jangka panjang. Konsep penjualan, upaya penjualan lebih berfokus pada promosi dan persuasi, sedangkan konsep pemasaran, upaya pemasaran lebih terstruktur sehingga mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti produk, harga, tempat, distribusi, dan promosi. Yang berikutnya, konsep penjualan, biaya dasar dijadikan acuan sebagai dasar pembentukan harga produk. Sedangkan konsep pemasaran, harga ditentukan berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran komoditas. Berikutnya yaitu lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah individu atau badan yang terlibat dalam pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Yang termasuk ke dalam lembaga pemasaran ini adalah yang pertama, golongan produsen. Orang atau badan di samping menghasilkan barang-barang juga aktif melaksanakan beberapa fungsi pemasaran tertentu untuk menyalurkan hasil produksinya ke konsumen. Contohnya petani, produsen, atau individu dan badan yang menghasilkan produk olahan hasil pertanian. Yang kedua, pedagang perantara. Individu atau badan yang membeli barang dari produsen dan menyalurkan kepada konsumen disebut juga
middleman atau intermediary. Contohnya pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemberi jasa. Lembaga pemberi jasa yaitu individu atau badan yang memberi jasa atau fasilitas untuk memperlancar fungsi pemasaran yang dilakukan produsen atau pedagang perantara. Contohnya perusahaan pengangkutan, biro iklan, bank, dan lain-lain. Lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai barang. Yang pertama, pedagang pengumpul. Pedagang perantara yang membeli hasil pertanian dari sejumlah petani produsen, kemudian dikumpulkannya dan dijualnya ke pedagang lain seperti pedagang besar, pedagang pengecer, atau ke konsumen. Yang kedua, pedagang besar. Pedagang perantara yang membeli barang dalam jumlah besar dari pedagang pengumpul atau langsung dari petani produsen, kemudian dijual lagi ke pedagang lain yang biasanya ke pedagang pengecer. Pedagang besar yang menerima atau membeli barang dari sejumlah pedagang pengumpul, kemudian dijualnya lagi ke pedagang besar di luar daerah dinamakan dengan pedagang besar. Yang ketiga yaitu pedagang pengecer, yaitu pedagang perantara yang menjual barang atau jasa konsumen secara eceran. Biasanya menerima barang dari pedagang besar atau pedagang pengumpul, bahkan dari produsen. Pedagang pengecer ini ada yang memiliki toko seperti pedagang yang umumnya di pusat pertokoan atau supermarket, dan ada yang tidak memiliki toko seperti pedagang keliling, pedagang di kaki lima, pedagang pinggir jalan, dan lain-lain. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki tetapi menguasai barang. Yang dimaksud dengan menguasai barang adalah lembaga pemasaran yang tidak berhak atas barang tetapi boleh menyimpan, sortasi, membagi-bagi, serta mengepak barang. Yang pertama, makelar, yaitu lembaga pemasaran yang berfungsi menjualkan barang orang lain di mana dia berhak menentukan harga jual berdasarkan harga yang ditetapkan pemilik barang. Yang kedua, komisioner adalah lembaga pemasaran yang diberi kepercayaan untuk menjualkan barang dengan harga jual ditetapkan oleh pemilik barang. Dari hasil penjualan, maka komisioner akan mendapatkan komisi atau upah yang dinamakan dengan faktorek. Yang ketiga, pelelang adalah lembaga pemasaran yang menyediakan tempat, fasilitas, dan kesempatan bagi penjual dan pembeli barang. Fungsinya hampir sama dengan komisioner. Dalam penjualan barang, pelelang menentukan harga secara terbuka. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang. Lembaga pemasaran ini hanya memberikan jasa terhadap kelancaran pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Dalam pemasaran modern, fungsi lembaga ini makin besar. Yang pertama, perbankan adalah lembaga ini berfungsi menyediakan kredit atau pengiriman uang bagi pelaku pemasaran. Yang kedua, perusahaan pengangkutan berfungsi membawa barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, perusahaan pergudangan berfungsi menyimpan barang sebelum dijual ke pasar berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah individu atau badan yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas barang atau jasa selama barang atau jasa tersebut berpindah dari tangan produsen ke tangan konsumen. Tingkat saluran pemasaran. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditentukan oleh banyak sedikitnya lembaga pemasaran yang ikut serta dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Makin banyak lembaga pemasaran yang ikut serta, makin panjang saluran pemasarannya, dan sebaliknya. Yang pertama yaitu zero level channel yang tanpa lembaga pemasaran. Yang kedua itu one level channel yang dibantu oleh pengecer. Yang berikutnya adalah two level channel yang dibantu oleh pedagang pengumpul, pengecer, lalu ke konsumen. Yang berikutnya adalah three level channel yang dari produsen ke pedagang pengumpul,
setelah itu ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran: yang pertama, jarak antara produsen dan konsumen. Yang kedua, cepat tidaknya produk rusak atau busuk. Yang ketiga, skala produksi usaha. Yang keempat, posisi keuangan pengusaha. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses mengalirnya produk dari titik produksi atau tangan produsen ke titik konsumsi atau tangan konsumen akhir. Sedangkan pembiayaan pemasaran adalah penyediaan dan investasi modal terhadap produk dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pemasaran. Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung dari banyaknya kegiatan pemasaran yang dilakukan dan jumlah fasilitas yang diperlukan. Macam-macam biaya pemasaran. Yang pertama, biaya dibayarkan, yaitu biaya yang dikeluarkan sewaktu berlangsungnya kegiatan pemasaran. Contohnya biaya pengangkutan, biaya bongkar muat, sewa gudang, sewa toko, pembungkusan atau pengepakan, tenaga kerja luar, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, biaya diperhitungkan, yaitu biaya yang tidak dibayarkan, contohnya biaya tenaga kerja pedagang sendiri, biaya penyusutan alat, dan lain-lain. Margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Ini dinamakan juga dengan margin total. Dalam satu saluran pemasaran, margin total pemasaran terdiri dari beberapa margin pada setiap lembaga pemasaran yang ikut serta dalam saluran pemasaran tersebut. Contohnya ada margin pemasaran pada pedagang pengumpul, margin pedagang besar, margin pedagang pengecer, dan lain-lain. Margin pemasaran disebut juga penjumlahan dari biaya pemasaran dengan keuntungan pemasaran. Cukup sekian dari hasil pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.